Islam menunjukkan keramahan ketika kelompok lain sebaliknya sedang mempertontonkan keberingasan. Ini bisa dilihat ketika Uni Emirat Arab, salah satu negara Islam di Timur Tengah, memberikan tanah untuk kuil umat Hindu India saat sejumlah masjid di India diklaim sebagai kuil umat Hindu. Pertengahan Februari lalu, Perdana Menteri India Narendra Modi meresmikan kuil Hindu Mandir, kuil Hindu terbesar di Timur Tengah dan pertama di Abu Dhabi. Modi bergabung dengan Yang Mulia Mahan Swami Maharaj, guru spiritual aliran Swami Narayan Sastra saat ini. Kuil tersebut dibangun di atas tanah yang disumbangkan oleh Presiden Uni Emirat Arab Yang Mulia Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Sumbangan diberikan ketika Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan masih menjadi putra mahkota Abu Dhabi selama kunjungan Modi ke Uni Emirat Arab pada tahun 2015 lalu. Kuil Hindu Mandir dibangun di atas lahan seluas 27 hektar di Gurun Abu Dhabi. Ini adalah mandir batu tradisional Hindu pertama di kota ini. Kolom batu pasir merah jambu di atasnya terdapat 7 menara yang melambangkan jumlah syekh yang memerintah masing-masing Uni Emirat Arab. Pembukaan kuil Abu Dhabi terjadi hanya beberapa minggu setelah Modi meresmikan Ram Mandir yang kontroversial, sebuah kuil yang dibangun di atas fondasi masjid berusia berabad-abad yang dirobohkan oleh kelompok Hindu garis keras pada awal tahun 90-an di India Utara. Masa sayap kanan Hindu menghancurkan masjid itu hingga memicu kerusuhan Hindu Muslim di seluruh negeri yang menewaskan lebih dari 2.000 orang dengan sebagian besar korban adalah kaum Muslim. Umat Hindu mengklaim Masjid Babri tersebut dibangun di lokasi sebuah kuil pada masa penguasa Mughal. Menurut umat Hindu, tanah tersebut merupakan tanah kelahiran dewa utama mereka, Ram. Umat Islam melaksanakan sholat hingga tahun 1949 ketika berhala ditempatkan di dalam masjid yang diduga dilakukan oleh pendeta Hindu. Pada tahun 2019, Mahkamah Agung India memutuskan memberikan kepemilikan tanah kepada perwalian Hindu. Di Varanasi, salah satu kota paling suci umat Hindu yang terletak di tepi Sungai Gangga, pengadilan membolehkan orang Hindu beribadah di area Masjid Gyan Vapi. Orang Hindu meyakini masjid ini dibangun di atas reruntuhan kuil Kashi Vishwanath pada abad 16 yang dihancurkan oleh Kaisar Mughal Aurangzeb pada tahun 1669. Menurut Al Jazeera, meskipun kuil Kashi yang sebagian hancur telah dibangun kembali dan berdiri berdekatan dengan Masjid Gyan Vapi, kelompok supremasi Hindu telah berusaha untuk merebut kembali masjid tersebut selama beberapa dekade. Anjuman Intizamiyah Masajid, komite yang mengelola Masjid Gyan Vapi, menolak perintah pengadilan setempat. Sepertinya sistem peradilan bertentangan dengan umat Islam, kata Rais Ahmad Ansari, advokat di Varanasi yang mewakili pihak Muslim kepada Al Jazeera. Bahkan di tengah meningkatnya momentum gerakan supremasi Hindu di India yang menargetkan masjid yang seringkali difasilitasi oleh otoritas pemerintah, sebuah masjid berusia berabad-abad dirobohkan di New Delhi pekan lalu. Kasus yang melibatkan struktur Gyan Vapi memiliki signifikansi politik yang dalam. Varanasi adalah daerah pemilihan Modi yang memimpin Partai Bharatiya Janata, partai yang dikenal mengusung supremasi Hindu radikal. Menurut Ansari, kendati perintah pengadilan tersebut tidak menimbulkan kekerasan atau kerusuhan komunal, rasa cemas lazim terjadi di lingkungan Muslim di kota tersebut. Toko-toko milik orang Muslim tutup setelah sidang karena takut akan terjadi perselisihan. Sholat Jumat juga disambut dengan pengamanan ketat saat ratusan orang berkumpul di luar masjid untuk salat. Ada rasa cemas di setiap benak umat Islam. Varanasi masih damai, tapi perdamaian ini terasa tidak nyaman, kata Ansari. Secara konstitusional, India merupakan negara sekuler. Negara ini juga mengeluarkan undang-undang pada tahun 1991 yang disebut sebagai Undang-Undang Tempat Ibadah yang melarang konversi tempat ibadah dan menekankan bahwa sifat keagamaan di dalamnya harus dipertahankan.